kabar car enthusiast people? Dan balik lagi di Frekuensi Indonesian Motor. Kali ini kita masuk di segmen Tour Garage. Dan tentunya aku udah punya salah seorang yang akan kita ajak ngobrol juga. Dan kita bahas tentang dunia otomotif tentunya. Tapi sebelumnya buat kamu jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan like, share juga ke teman-teman kamu. Supaya mereka tahu bahwa dunia otomotif itu keren-keren banget. Dan penasaran ya? Kita langsung aja ajak ngobrol salah seorang yang tadi aku bilang ya. Kalau misalnya teman-teman jalan di sekitaran jalan yang ada di Pekanbaru, ini stikernya nempelnya di mana-mana. Aku juga penasaran, apakah mobil-mobil ini punya beliau atau gimana? Langsung aja kita ajak ngobrol. Ini dia, ada Om Steve. Halo Om Steve. Halo. Wais. Orangnya cool banget ya, asik. Asik, sama sore nyantai. Om Steve segar banget ya, muda banget ya. Panggil abang enak kayaknya ya? Boleh. Boleh, asik. Sedap. Oke, tetap Om sih kayaknya kan anak mobil. Iya. Biar lebih berbaur aja sih Om Steve ya. Oke, Om Steve ini adalah salah satu pemilik dari, apa ya namanya ya? Dealer brand yang ada di Pekanbaru dan juga memiliki salah satu bengkel, dan bengkelnya ini bakal kita ulik di sini di Frekuensi Indonesia Motor. Kalau gitu mungkin kita bahas dulu deh. Om Steve apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Wes. Orangnya cool banget ya gitu ya. Apa yang ditanya itu yang dijawab ya, baik ya. Ini kebetulan lagi ada di eventnya Pekanbaru Drag Race. Nah, Om Steve kebetulan di sini jadi pembalap atau cuma nonton-nonton aja nih? Jadi pembalap juga sih. Asik. Dan kebetulan kemarin aku sempat dapat bocoran ternyata mobil-mobil yang ada di sini denotunnya di tempat Om Steve ya? Ya, rata-rata sih. Oh, rata-rata ya. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu bahwa kalau misalnya kalian lihat stiker Steve Garage itu adalah punya Om Steve. Benar ya Om Steve ya? Ya. Wih, ini enak nih. Jadi bengkelnya punya Om Steve, mobil-mobil yang ada tulisan Steve Garage-nya punya Om Steve juga? Enggak, mobil-mobil lebih ke punya customer ya. Lebih punya customer ya. Mana tahu mobilnya Om Steve banyak banget gitu ya kan? Jadi customer yang udah habis ngecun biasanya minta stiker dong. Oh gitu. Kadang-kadang yang nggak ngecun pun minta stiker dong. Oh gitu ya. Berarti customer di brand di dealer sama customer di bengkel itu minta stiker terus ya? Iya. Oh gitu, pantesan Kalau yang banyak. udah pada tahu ya pada minta. Oh gitu. Tapi Om Steve kita bahas dulu nih. Kita enaknya ngebahas bengkelnya boleh dong ya? Boleh. Steve Garage ini terkenal banget di dunia otomotif apalagi untuk event-event race. Nah, sebenarnya aku pengen tahu dulu nih Om. Steve Garage ini sebenarnya terbentuknya atau berdirinya tahun berapa sih? Berdiri sih 2009 ya. 2009 ya Om ya. 2009 itu gimana cerita bisa buka bengkel Steve Garage ini? Apakah iseng-iseng atau emang hobinya? 2009 itu dari hobi ya. Hobi, oke. Waktu zaman kuliah kan nggak main mobil sama sekali. Jadi udah mulai kerja, terus kepikiran ada prospek apa sih yang gitu. Kebetulan saya suka di otomotif, jadi ya belajar masang-masang piggyback dulu, Oke. buat mesin. Oh gitu ya. Mungkin banyak juga yang nggak tahu bahwa sebenarnya Om Steve sendiri juga sebagai seorang tuner ya bahasanya. Iya. Tuner ya. Terus juga ini semuanya Om Steve yang ngerjain ya kalau nggak salah ya? Untuk Iya. di bengkel ya? Mulai dari engine buat kita sendiri. Konsepin modifikasi segala macamnya itu dari Om Steve? Iya. Itu emang pure belajar otodidak atau emang ada ikut kursusnya Om, kalau boleh tahu? Lebih belajar otodidak sih. Dari tahun 2009 tadi? Dari 2009 kebetulan ada yang mentorin juga. Kalau untuk tuning ya. Kalau untuk tuning itu waktu itu Om Soleh yang nyaranin saya. Itu Om Soleh yang dari mana tuh? Dari Sigma Speed Jakarta. Sigma Speed Jakarta, oke. Jadi beliau waktu itu berpikir ini Pekanbaru nggak ada. Kamu jadi ini aja, jadi dealernya kita. Oh gitu. Cara-caranya nanti diajarin, ini semua belajar. Kalau kamu punya passion di sana pasti bisa, kata dia. Wow, dan akhirnya terbukti ya dari tahun 2009 jadi main dealer, ownernya main dealer brand di Pekanbaru dan juga pemilik bengkel Steve Garage di Pekanbaru ya? Bukan sih, kalau Hondanya lain cerita lagi. Oh, Hondanya lain cerita gitu ya? Hondanya lain cerita. Dari berapa tahun berapa itu kalau boleh tahu? Honda itu dari Papa, dari tahun 85. Oh, dari 85? Oke, aku yang salah, siap. Dari tahun 85 sampai ke tahun berapa tadi? Kalau Steve Garage-nya 2009. Oke, berarti emang jadi ownernya di Honda dari 85. Terus mulai betul-betul ngenekunin yang namanya mesin dan segala macam itu di tahun 2009. 2009. Oke. Om,
aku sempat penasaran juga sih, kenapa sih orang-orang pada lari ke Steve Garage nih? Apa aja sih yang ada di bengkel ini? Kalau yang ada di bengkel sih lebih ke ada dyno, terus Yes. ada lebih ke tuning lah. Oh, lebih ke tuning ya? Sebenarnya kalau mau buat mau build engine juga bisa. Tapi kan kalau build engine itu lebih kompleks ya. Oh, lebih lengkap gitu ya? Maksudnya lebih kompleks itu dalam artian customer itu kan banyak nih karakternya. Oke. Dia pengennya seperti apa, budget seperti apa gitu. Oke. Dan selama Om Steve sendiri mendalamin ini, apa aja sih yang hal-hal yang mungkin diribatkan dari orang-orang yang baru belajar atau sebenarnya emang customernya itu adalah orang-orang yang semuanya udah ngerti duluan, kalau boleh tahu? Kalau customer ada yang sudah ngerti, ada yang udah dikerjain orang lain. Oh gitu ya, dapatnya lebih kayak gitu ya? Iya. Karena kalau ngomongin soal Steve Garage sendiri ya, mungkin teman-teman juga pada tahu bahwa ini adalah bengkel tuning. Terus juga di sini Om Steve sendiri yang turun tangan untuk tuning mobil-mobil kalian gitu ya kan. Ngomongin soal prestasi, nah ini dia nih. Prestasi apa aja yang udah didapat sih sebenarnya Om? Dari tahun 2009 sampai sekarang, itu berarti udah ada sekitar 11 tahun ya? Boleh dong, ngomongin prestasi ya dong. Kalau dari segi prestasi, kita main drag race pertama itu pakai Jazz GE ya. Tahun? Tahun mulai main itu 2010. Wow, 2010 ya. mulai main Jazz. Rekor. Akhirnya kita stop di Jazz. Kita beralih main ke Estilo. Estilo itu pakai mesin B yang ini mobilnya The Baby itu loh. Oh, The Baby ya. Oke. Pernah lihat. Itu mulai main, mulai setup semua mesin dibuat, mulai main sampai akhirnya 2013 kita rekor 201 meter nasional. Nah, tadi kita udah sempat ngomongin bahwa Om Steve sendiri itu udah megang gelar nasional dari tahun 2013. Dan kalau boleh tahu, sampai sekarang nih, kita hitung-hitung prestasi boleh nggak Om? Boleh. Itu dari tahun 2009 sampai sekarang atau sebelumnya lagi nih? Ada? Sebelumnya nggak ada main apa-apa. Berarti dari tahun 2009 tadi ya? 2009 sampai dengan 2021. Kasih tahu dong Om, prestasinya apa aja? Dari drag race sih yang paling menonjol sih yang rekor nasional itu. Rekor nasional, oke. Terus saya tahun 2017 itu sudah mulai masuk ke balap touring. Oke. Waktu itu balap touring ISOM ya. ISOM ya. ISOM bermain di kelas ITCCMX. Oke. Jadi itu kelas tertingginya touring lah untuk kelas 1600. 1600 ya? Jadi lawannya itu Toyota, Mm-hmm. pabrikan, Honda, pabrikan gitu. Jadi main di sana. Oke, dan di kelas itu berarti Om Steve bawa nama pribadi? Saya bawa nama Honda pribadi. Honda pribadi? Nama showroom pribadi sama Steve Garage-nya. Steve Garage-nya juga ya? Iya. Ih, keren. Ini adalah salah satu brand yang luar biasa ya ini teman ya. Jadi kalau ngomong-ngomong soal brand yang satu ini ya, kalau misalnya aku boleh ngulik lagi, ternyata Steve Garage sendiri adalah salah satu pemilik dyno tuning pertama di Sumatera, benar kan ya Om? Ya bisa dibilang begitu sih. Tahun berapa itu Om? Dyno itu 2010 akhir. 2010 akhir ya? Iya. Dan kalau bisa dibilang emang pertama banget sih di Sumatera, walaupun sekarang udah mulai berkembang di beberapa daerah juga udah mulai ada Udah ada Palembang. di Palembang. Oke. Nah, untuk di dyno tuning sendiri nih, itu kita boleh dong ngoprek-ngoprek harga. Nah, mana tahu ada yang penasaran. Ini untuk dyno tuning sendiri itu budget berapa sih biar bisa? Tergantung kategorinya mau ngecun apa dulu nih. Oke. Kalau misalnya dia udah pasang unit chip atau piggyback begitu, nanti ada biaya tuningnya. Kalau tuning itu bervariasi sih. Ada harga mulai dari 2 juta sampai 4 juta. Untuk yang kelas pemula, Untuk kelas itu siapa? Gak apa-apa. Bercandaan doang. Yang paling pemula Om? permulaan biasanya di angka 2 jutaan ya. Jadi Oke. harga dengan Jakarta mirip-mirip kita. Mirip-mirip ya. Iya. Oke. Tapi kualitas, wah. Kualitas ya. Berani bisa- diadu lah ya. berani diadu. Berani diadu. Karena kita berdasarkan data kan. Oke, benar. Karena emang secara semuanya komputerisasi ya berarti ya, Mas Steve ya. Jadi kalau misalnya mesinnya bagus ya hasilnya pasti bagus. Kalau mesinnya bermasalah pasti saya bilang ini masalah nih mesinnya. nih. Oh, ada yang salah Kita nggak gitu ya. lanjutin nih. Oh, gitu. Nah,
Untuk perkembangannya sendiri Om Steve, kalau misalnya Om Steve lihat perkembangan teman-teman otomotif yang ada di Indonesia, kita boleh ngomong Indonesia ya, mana tahu ada klien atau customer dari Kalimantan, Sulawesi ya kan. Perkembangan dunia otomotif dari mata seorang Om Steve nih, aku ingin tahu dulu nih, seperti apa ya? Dunia otomotif sih sekarang sih lumayan pesat berkembangnya. Jadi untuk bagian-bagian komponen komputer mobil itu udah termasuk awam ya, orang udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak yang tahu ya. Udah ada mulai main remap komputer. Oke. Gitu. Itu berarti semuanya udah bisa di searching di Google gitu ya kan? Mereka udah pada tahu juga kan? Sebetulnya harus ngerti basic cara kerja mesin dulu baru bisa. Oke, gitu. Jadi kalau teman-teman yang pingin main nih, gini nih Om, mungkin dari Om Steve ada tips-tipsnya nggak nih untuk pemain-pemain pemula gitu? Kalau misalnya kamu pingin main mobil dari kelas modifikasi race gitu, atau untuk harian, kita mulai dari yang harian dulu deh boleh nih. Kalau untuk harian ataupun modif, itu sih lebih dengerin kata hati kita aja. Kita pengen mobil kita begini. Jangan dengerin orang lain. Oh gitu ya. Kadang-kadang suka kena racunin tuh. Yang kita pakai itu mobil kita, bukan mobil orang gitu. Oke, bener. Jadi misalnya, gue pengen pakai knalpot ini, tapi sebelah bilang nggak boleh. Nah, alasannya apa gitu ya? alasannya apa? Oh, ini begini. Tapi yang punya mobil kan kita, yang punya duit kan kita gitu. Oh siap. Yang punya duit kamu, jadi kamu nggak usah dengerin orang lain aja. Terus Om Steve, ngomongin untuk dunia race. Nah, kalau untuk modif harian oke lah ya. Tapi kalau untuk kelas race nih, karena Om Steve sendiri kan yang ikut dari 2009-10 ya. Perkembangannya gimana nih untuk sekarang sampai dengan sekarang ini? Kalau sampai sekarang dunia race sih saya mulai merambah internasional ya. Wih, Jadi terbaik. Waktu 2019 ikut Sepang 1000 kilo. Oke. Itu sama teman-teman juga, ada orang Indonesia semua. Wow. Rencananya 2020 mau ikut lagi, cuman kan ada COVID. Ada ya. COVID, yes, oke. Dan itu sebenarnya emang membuat semua orang, semua industri jadi apa ya, terimbas sih sebenarnya. Semuanya terimbas sih. Dan kalau bisa dibilang sih kita beruntung nih, di tahun 2021 ada Pekanbaru Drag Race. Nah, kalau dari Om Steve sendiri nih ngelihat perkembangan teman-teman yang ikut race hari ini, gimana nih? Antusiasnya tinggi, karena udah lama nggak main ya. Bener. Dan perdana lagi ya, 2021 ya? Perdana, jadi ya, pada happy aja sih semuanya. Yes. Yang paling penting nggak gitu bagus, pokoknya happy. Yang paling penting itu ya soalnya ya, harus happy dulu. Jadi kalau misalnya nggak happy, aduh sayang banget. Karena kan kembali lagi dunia otomotif ini ada kesenangan hobi ya kan. Kalau misalnya dijalanin ya kembali lagi harus puas dulu dong hatinya. Balik lagi kita ngomongin bengkel yang harus serius. Nah, Om Steve, kira-kira kalau untuk di bengkel sendiri itu ngelayanin jasanya apa-apa aja sih selain untuk modifikasi? Bengkel ada perawatan harian, ada engine build, ada tuning engine, ada ECU remap, ada pasang piggyback juga. Kalau misalnya pengen konsultasi nih, teman-teman pemula yang ingin coba, Om, aku pengen main race nih, kira-kira konsultasinya bisa langsung sama Om Steve nggak? Boleh, nggak masalah. Kalau gitu kalau pengen konsultasi, mereka harus tahu dong Instagramnya. Walaupun ya kan ditempel di stiker mobil itu udah ada semua, tapi sekali lagi dong, langsung kita dengar nih. Silakan Instagramnya Om Steve. Instagramnya Steve_Garage. Jadi nanti yang jawab langsung saya sendiri. Om Steve langsung yang jawab? Iya. Kalau WA, adminnya atau apanya nggak ada nih? Nggak ada. Berarti langsung di Instagram aja, DM aja ya. Jadi semua konsultasi dan apapun itu obrolannya, itu Om Steve sendiri yang akan langsung balas ya. Keren banget. Dan kalau gitu langsung aja kita tarik kesimpulan sekali lagi bahwa Steve Garage ini adalah salah satu pelaku industri otomotif yang keren banget ya di Pekanbaru ya. Om boleh dong bawa nama Pekanbaru berarti ya? Boleh. Wow, setiap kali balapan juga bawa nama Riau kok. Bawa nama Riau ya? Keren. Salut deh untuk orang Riau. Dan punya prestasi yang luar biasa dan juga salah satu brand owner dari brand Honda di Pekanbaru juga. Dan sekali lagi nih terima kasih udah mau ngobrol di Frekuensi Indonesia Motor. Semoga teman-teman pecinta otomotif yang ada di luar sana jadi semakin suka sama dunia otomotif. Kalau gitu terima kasih nih untuk Om Steve. Dan yang pasti ya sampai jumpa lagi di Frekuensi Indonesia Motor. Untuk kamu yang di luar sana jangan lupa sekali lagi subscribe dan juga like, share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka tahu bahwa dunia otomotif itu keren banget. See ya! Halo, saya Steve dari Steve Garage. Yang suka dunia otomotif boleh dong subscribe nih ke bawah nih channel ini nih. Top banget.